Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar Sisnet Radio dimanapun saja Anda berada. Di kesempatan pagi hari ini masih di 90,5 FM Sisnet Radio yang dipancar luaskan dari Jalan Merbabu nomor 69 Kampung Nungbawa Manggar, Belitung Timur. Temannya di edisi siar ya 25 April 2020 dan masih dengan kebersamaan Arin di ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan di kesempatan pagi hari ini ya para pendengar Sisnet Radio dimanapun saja Anda berada, di acara talk show ya bersama RSUD Kabupaten Belitung Timur di kesempatan pagi hari ini. Dan nantinya juga kita bakalan memberikan kesempatan kepada pendengar yang pengen bertanya mengenai seputaran tema yang bakalan kita bahas nantinya mengenai screening dan pencegahan COVID-19. Iya, bisa di layanan interaktifnya nantinya di 085924946896. Sebelumnya kita perkenalkan dulu narasumber kita di kesempatan pagi hari ini. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Sisnet Radio semua. Iya, silakan Pak Dokter perkenalkan dulu nih dengan Pak Dokter siapa? Ya, perkenalkan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raja Iqbal Mulia Rahab, dokter spesialis patologi klinik di RSUD Kabupaten Belitung Timur. Iya. Iya, bisa diulang nih Pak Dokter. Ya, nama saya Raja Iqbal Mulia Rahab, panggilannya bisa Iqbal. Iya, biasanya dipanggil Dokter Iqbal. Iya. Dokter spesialis patologi klinik di RSUD Kabupaten Belitung Timur. Iya. Ini nantinya kita bakalan membahas mengenai screening dan pencegahan COVID-19. Mungkin bisa dijelaskan sedikit nih terlebih dahulu Pak Dokter mengenai screening dan pencegahan COVID-19 ini. Ya, terima kasih ya. Jadi untuk para pendengar sekalian, kalau untuk pencegahan COVID-19 sendiri, yang paling sederhana adalah dari yang mungkin sudah lama lah digaungkan oleh berbagai pihak ya, baik dari puskesmas, rumah sakit atau dinas kesehatan. Yang paling sederhana adalah dengan menjaga kebersihan tangan. Iya. Kemudian kita lakukan social distancing atau physical distancing, sama kemudian ya itu dengan salah satunya dengan tinggal di rumah aja dan mengurangi kontak ketemu dengan banyak orang ya. Iya. Karena sebenarnya kita tahu penyebaran utamanya itu adalah dari droplet, artinya dari percikan-percikan. Misalnya ada satu orang yang katakanlah terkena virus corona, kemudian dia bernafas atau berbicara atau mengeluarkan droplet dari mulutnya dengan batuk atau bersin, itu ketika pindah ke tangan kita tidak dijaga kebersihannya, dan ketika menyentuh daerah wajah itu akan jadi sumber penularan. Seperti yang kita tahu, pintu masuknya atau port of entry dari virus corona ini ada 3, dari mata, hidung, dan dari hidung, mata, dan mulut. Mulut ya. Jadi kalau misalnya kita habis berkontak dengan orang lain, misalnya air liurnya itu mengenai kurang kita, lebih kena ya, makanya kita sebaiknya mencuci tangan atau membawa hand sanitizer. mencuci tangan dengan hand sanitizer. Sebenarnya untuk mencuci tangan sama penggunaan hand sanitizer sendiri keunggulannya gimana nih Pak Dokter? Ini kan sekarang ini selain mencuci tangan, biasanya orang juga banyak yang memburu hand sanitizer ya. Iya. Namanya mungkin Katanya panik lebih atau apa. lebih mudah untuk dibawa kemana-mana katanya sih gitu. Iya, memang lebih praktis itu hand sanitizer ya, karena bisa tidak butuh air dan portable, kita bisa bawa kemanapun. Iya. Tapi memang ada keunggulan lebih daripada sabun cuci tangan itu sendiri ya. Memang sabun cuci tangan itu kan pada umumnya mengandung antibakteri yang lebih kuat dibandingkan hand sanitizer. Selain itu, kalau hand sanitizer kan salah satu efek sampingnya jika dipakai terlalu sering menyebabkan kulit kering. Iya. Jadi sebenarnya ya kalau misalnya memang di rumah kita tidak keluar rumah, tidak bepergian atau seperti itu, lebih baik ya kita
kalau di rumah saja lebih bagus cuci tangan pakai sabun ya, jangan dengan air saja. Iya. Cuci tangannya pakai sabun dengan air yang mengalir, lebih tepat ya Pak Dokter ya. Sabunnya juga sebenarnya tidak mesti sabun tertentu sih, karena pada umumnya sabun-sabun itu sudah mengandung antibakteri, antiseptik. Dan mereka sudah ada triclosan atau TCC, nama kandungan zat aktifnya. Secara umum sabun-sabun itu dia juga sudah bisa membunuh kuman, sudah bisa membunuh virus corona. Karena virus corona kan akan dihancurkan oleh antiseptik tersebut. Kemudian dia juga akan hancur dengan alkohol 60%. Jadi makanya kalau misalnya mau memakai hand sanitizer, ya alkoholnya harus yang biasa di atas 60%. Di atas 60% ya. Kalau di bawah 60% ya Pak Dokter? Kalau di bawah 60% dia belum bisa membunuh si bakteri tersebut. Belum membunuh bakteri tersebut. Iya. Jadi harus di atas 60%. Ya, tapi rata-rata kalau bakteri, maksud saya kayak antiseptik yang sudah dipasarkan sih rata-rata sudah di atas 60%. Rata-rata di sekitar di atas 70% untuk alkoholnya itu. Iya. Oke, itu tadi ya mengenai pencegahan COVID-19 itu ya Pak Dokter ya. Iya, untuk mengenai screening sendiri nih Pak Dokter, mungkin bisa dijelaskan. Untuk screening corona sendiri sih ya paling sederhana sebenarnya, kalau misalnya yang paling mudah adalah dengan pemantauan tanda-tanda dan gejala serta panas suhu tubuh. Oh iya. Ya, suhu tubuh, kemudian ada orang yang misalnya batuk, pilek dalam 2 minggu terakhir dengan riwayat habis bepergian keluar kota, lebih baik melakukan isolasi mandiri di rumah. Iya. Ya, seperti itu, dibandingkan apabila kalau misalnya keluar-keluar ya takutnya kan akan membawa virus lain ya. Iya. Ya, selain itu memang ada lagi kalau untuk pemeriksaannya itu ada namanya pemeriksaan rapid test. Pemeriksaan RDT atau rapid diagnostic test dengan strip. Kemudian kalau untuk untuk mendiagnosis pastinya nanti kita akan melakukan pemeriksaan swab. Kita akan ambil kerokan dari dalam hidung dengan semacam alat ya. Kerokan dari dalam hidung dan kerokan dari dalam rongga mulut bagian dalam. Kemudian kita masukkan ke tabung khusus dan kita kirim ke Jakarta. Ya, itu mengenai screening ya. Ya, untuk screening dan pemeriksaan sendiri pada COVID-19. Iya, untuk di RSUD Baltim sendiri kira-kira udah ada belum yang melakukan screening ini? Kalau untuk screening rapid diagnostic test ya, atau rapid itu, karena kita sebenarnya masih sedikit ya punya stripnya. Jadi sudah ada, cuma memang terbatas, hanya untuk pasien-pasien yang terduga atau riwayat kontak dengan pasien yang positif. Jadi atau mungkin yang memang secara klinis memiliki keluhan ke arah sana baru kita periksakan. Jadi sudah ada memang. Cuma kita juga sudah melakukan swab dari tenggorok dan hidung, cuma memang kita belum bisa mengerjakan sendiri, memeriksa sendiri. Kita sudah bisa melakukan swabnya, cuma nanti untuk pengiriman dibantu oleh orang dinas, nanti untuk pemeriksaan kita kirim ke Jakarta. Iya. Oke, itu tadi ya para pendengar Sisnet Radio dimanapun saja Anda berada, sudah dijelaskan mengenai screening dan pencegahan COVID-19. Ya, untuk pendengar yang nantinya yang pengen berpartisipasi, yang pengen bertanya mengenai tema yang kita bawakan ya di kesempatan pagi hari ini mengenai screening dan pencegahan COVID-19, nanti kita kembali lagi di sesi yang berikutnya. Tetap di 90,5 FM Sisnet Radio. Satu tembang manis ke ruang dengar Anda. Hari ini adalah lembaran
berdiri tegak sampai hari ini. Bukan karena kuat dan hebatku, semua karena cinta, semua karena cinta. Tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih cinta. Dan bila aku berdiri, bukan karena kuat dan hebatku, semua karena cinta, semua karena cinta. Tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih cinta. Terima kasih cinta. Dipancarkan dari Jalan Merbabu nomor 69. Inilah dia Sisnet Radio. Masih di 90,5 FM Sisnet Radio, dan masih dengan kebersamaan Arin dan Pak Dokter Iqbal ya di kesempatan pagi hari ini ya Pak Dokter ya. Ini untuk pendengar nantinya kita juga bakalan memberikan kesempatan ya Pak Dokter ya. Silakan. Yang pengen bergabung, yang pengen bertanya mengenai screening dan pencegahan COVID-19. Nah, untuk proses dari screening tersebut gimana nih Pak Dokter? Kalau untuk screening tersebut untuk pertama kita lakukan ada listnya ya, ada panduannya, list. apa-apa saja yang mesti ditanyakan. Itu ada panduannya dari Kemenkes. Mulai dari dia gejala, seperti yang kerasa sekarang seperti batuk pilek, panas badan, kemudian sesak nafas, kemudian ada riwayat. Riwayat itu riwayat traveling, artinya riwayat bepergian dari wilayah-wilayah dengan zona transmisi kontak, seperti misalnya contohnya kita ke Jakarta atau ke Bogor, nah itu disebut riwayat bepergian, atau riwayat kontak dengan pasien-pasien yang positif. Misalnya kakaknya itu ternyata positif, atau misalnya saudaranya atau mungkin teman sekantornya yang dalam 2 minggu terakhir tuh dia ada kontak. Nah itu merupakan salah satu langkah awal screening kita untuk menyaring kemungkinan adanya yang positif atau tidak gitu. Kita akan mengkelompokkan berdasarkan hasil screening itu, hasil screening melalui checklist itu, apakah pasien ini termasuk ODP. ODP itu artinya orang dalam pemantauan, kemudian pasien dalam pemantauan, atau orang tanpa gejala. Nah, terkadang kan kalau kita berkontak dengan banyak orang, kita kan nggak tahu tuh orang tersebut positif atau enggak gitu ya. Itu kesulitannya. Itu makanya tiba-tiba terkadang kan orang tanpa gejala itu sehat-sehat ya dokter. Iya, sehat. Bahkan katanya sekitar 30-40% dari yang sudah terinfeksi itu positif juga. Dia disebut OTG, orang tanpa gejala. Jadi bisa beraktivitas sehari-hari, tidak ada gejala yang signifikan gitu-gitu.
Jadi memang itu makanya kita disuruh social distancing dan physical distancing. Iya benar juga dengan penggunaan masker tadi ya Pak Dokter. Salah satunya juga dengan penggunaan masker. Kalau untuk bukan tenaga medis atau mungkin kita yang masyarakat biasa pakai masker kain sudah mencukupi. Masker kain. Ini kan kalau masker kain sendiri kan banyak pilihan nih Pak Dokter ya, banyak bermacam-macam juga. Kita juga kadang tuh beli masker yang beli masker aja tapi nggak tahu nih keunggulannya apa gitu kan. Spesifikasinya apa. Memang kalau masker kain sih paling gampangnya nanti mungkin bisa dicoba. Kalau misalnya kalau yang bagus biasanya masker kain itu ketika kita tiup dari dalam ketika memakai masker, kita tutup tangan kita. Iya. Kita tiup, kalau misalnya masih terasa di tangan kita anginnya itu biasanya pori-porinya masih terlalu gede. Jadi ketika kita pakai masker tangan kita ditaruh depan masker, kemudian kita tiup. Yang baik masker kain yang cukup baik karena memang tidak ada standar untuk masker kain ya. Yeah. Masker kain yang dikatakan cukup baik apabila ketika kita meniup tersebut tidak terasa anginnya di tangan kita setelah ditutup masker di muka kita. Iya, terkadang kan kalau kita beli masker di pasaran kan nggak boleh dicoba tuh Pak Dokter. Jadi bisa gini nih, ini maskernya nih. Kita rasain aja. Kita rasain sendiri ya. Kalau dia udah nggak terasa anginnya tuh maskernya kurang lebih cukup sih. Iya. Kalau bisa masih terasa anginnya masih keluar gitu ya. Masih ada kerasa anginnya, itu lebih baik cari masker yang lain lagi. Cari masker alternatif yang lain ya. Ya benar sekali. Kalau untuk masker medis yang warna hijau atau yang warna putih itu sebaiknya memang hanya digunakan untuk tenaga medis karena kita memang sekarang lagi susah ya, kekurangan. Iya betul sulit lagi. Untuk masker putih. Kalau dulu kan masker medis itu di apotek tuh tersedia kalau kita mau beli ya, gitu. Di mana-mana ada. Iya, Harga juga terjangkau. Harganya terjangkau. Tapi kalau sekarang ini memang kalau kita mau beli juga walaupun ada ya nggak dijual gitu kan. Harganya naik hampir kurang lebih 10 kali lipat. Iya betul. betul sekali ini Pak Dokter ya. Iya, ini untuk pencegahan COVID-19 selain mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, terus juga penggunaan masker, ada nggak cara-cara yang lain nih untuk mencegah dari COVID-19 ini? Yang pasti juga tetap jaga kesehatan ya. Jaga kesehatan artinya makan yang seimbang, apalagi sekarang kan lagi bulan puasa nih. Iya, kita betul. juga tetap harus memperhatikan asupan gizi kita gitu. Makan yang seimbang, kemudian vitamin C dan vitamin itu juga membantu meningkatkan sistem imun tubuh gitu. Kemudian cuci tangan tadi udah ya? Udah. Cuci tangan sama jangan lupa ini. Mungkin ada beberapa orang yang suka megang-megang muka ya. Suka megang-megang muka. Ada orang yang mungkin yeah. Beberapa itu yang nggak sadar suka megang hidung atau suka ngucuk-ngucuk mata atau suka megang-megang mulut. Nah itu mungkin harus dikurangi sedikit tangannya untuk megang-megang muka atau karena apalagi kalau misalnya kita habis dari luar, habis dari mana kita nggak yakin kebersihan tangan kita sendiri, kita megang-megang muka nanti bisa jadi port of entry atau jalan masuk bagi kumannya. Iya, apalagi kalau kita megang muka, megang hidung, megang mulut, nggak nyuci tangan ya Pak Dokter ya. Itu beresiko sekali ya Pak Dokter. Beresiko sekali, apalagi kalau misalnya dari luar gitu yang habis kontak sama orang, kita juga tidak benar-benar tahu kebersihan tangan kita itu gimana. Sebenarnya ini untuk penyebaran dari COVID-19 ini yang paling berbahaya kira-kira apa ya Pak Dokter ya untuk mencegahnya ini? Yang paling berbahaya itu sebenarnya kalau misalnya memang udah secara teori kan dia akan lebih berbahaya pada orang tua. Pada orang tua atau yang sudah memiliki penyakit bawaan seperti misalnya kayak kencing manis atau gagal ginjal atau mungkin orangnya sudah di atas 60 tahun itu resikonya akan menjadi lebih berat biasanya keluhannya dibandingkan pada orang-orang yang lebih muda. Gitu. Karena memang kalau udah lebih tua kemudian ada penyakit lainnya seperti kencing manis atau gagal ginjal atau dan lain-lain itu penyakit penyerta lainnya maka keluhannya akan menjadi lebih berat karena sistem imunnya kan sudah terganggu ya, sudah lebih lemah. Gitu makanya kalau sudah mungkin 60 tahun ke atas atau
lebih tua itu ya lebih baik tidak usah terlalu banyak beraktivitas di luar yang banyak bertemu orang gitu, melakukan physical distancing dan social distancing. Iya, kadang kan kalau orang tua mungkin sebagian ya Pak Dokter ya mungkin ada yang bekerja di luar gitu kan, harus mencari nafkah juga. Ya memang kesulitannya itu sih memang. Iya. Jadi tuh kadang-kadang kalau kita di rumah aja nanti anak istrinya gimana gak makan, gitu. Iya sama. Iya, jadi serba salah juga ya enggak Pak Dokter? Serba salah ya? memang pada kondisi kayak gini. Cuma memang kalau misalnya memang bekerja adalah sebuah kewajiban ya setidaknya untuk keluar rumah selain buat bekerja atau membeli bahan makanan pokok itu kita kurang-kurangi ya. Iya. Atau mungkin cuma sekedar ke warung kopi, kan di sini banyak warung kopi ya. Iya. Jadi nongkrong-nongkrong di warung kopi atau cuma sekedar ke rumah tetangga ngobrol ini ngobrol itu ya mungkin kita batasi lah, kita kurangi untuk sekarang ini. Iya, mungkin dengan social distancing atau physical distancing tadi ya Pak Dokter ya. Tapi kadang kalau kita di tempat kerja kita mungkin banyak berkontak juga nih dengan teman-teman kerja misalnya. Ya makanya itu tadi sebaiknya kita memakai masker. Penggunaan masker ya, sama jaga jarak lah. Kalau misal memang kalau misalnya rapat atau apa gitu ada mesti mengadakan rapat atau pertemuan ya, jaga jarak sekitar 1,5 sampai 2 meter dari orang ke orang. Iya. Jadi kalau sekarang ini memang harus jaga jarak ya Pak Dokter. Kalau dulu tuh kalau jaga jarak 1 sampai 2 meter mungkin katanya lagi berantem ya. Tapi kalau sekarang enggak ya Pak Dokter ya, untuk mencegah dari penularan COVID-19 tadi. Iya, untuk pendengar silakan untuk yang pengen berpartisipasi, yang pengen bertanya kepada Pak Dokter mengenai screening dan pencegahan COVID-19, kita buka kesempatan di layanan interaktifnya di 0859 2494 6896. Iya, sepertinya ada yang pengen gabung di via telepon nih Pak Dokter. Kita terima dulu ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya, dengan siapa dan di mana ini? Dengan Mr. Go ini di Desa Baru. Mr. Go di Desa Baru. Ya. Iya, silakan Mr. Go mau bertanya kepada Pak Dokter, silakan. Ya, selamat pagi. Selamat pagi Mr. Go. Selamat pagi Arin. Selamat pagi. Selamat pagi. Jadi tadi kan apa yang disampaikan oleh Pak Dokter ataupun narasumber ya. Iya. Mengenai cuci tangan tadi kan untuk mencegah kan. Iya. Bahwa itu lebih utama gitu kata dia kan. Iya. Seharusnya akan mencegah itu lebih bagus kan? Iya, mencegah lebih bagus daripada mengobati. Jadi saya tanya, bagaimana cara pengobatan besar? Tadi kau udah dicegah kan? Iya. Karena manusia itu terinfeksi gitu kan. Oh, jadi pengobatannya ya Pak? Sampai saat ini kan kelihatan di layar televisi itu belum ada pengobatan gitu yang alternatif sebenarnya. Alternatif pengobatan. Iya. Dan kedua yang ingin saya tanyakan itu berapa banyak itu pasien yang terinfeksi di Timur ini? Karena saya pada saat ini kan saya belum tahu gitu mengenai berapa banyak gitu yang ada di Belitung Timur gitu kan. Oh iya. Oke, itu mungkin pertanyaan dari Siap. Oke Mr. Go. Iya, terima kasih Mr. Go. Ya, untuk pertama ya. Iya, silakan Pak Dokter. Untuk pertama, untuk pengobatan sendiri dari pasien corona itu kita harus melihat secara umum ya, pertama pasien itu harus diisolasi ya. Baik isolasi mandiri, artinya isolasi di rumah atau isolasi di ruangan khusus ya. Bukan di rumah sakit,
tapi di ruangan khusus, di rumah singgah khusus, atau mungkin kalau kayak di Jakarta seperti Wisma Atlet. Nah, sama yang ketiga di rumah sakit. Nanti itu akan di-grading tergantung berat ringannya keluhan, berat ringannya kondisi pasien tersebut. Kalau misalnya dia bisa isolasi mandiri, mungkin bisa isolasi di rumah singgah. Kalau misalnya berat dan butuh penata laksanaan medis, biasanya akan diisolasi di rumah sakit. Kemudian untuk pengobatannya sendiri, secara umum akan diberikan antibiotik sama ada beberapa jenis pengobatan suportif ya, artinya akan diberikan antibiotik, kemudian akan diberikan vitamin dosis tinggi sama obat-obatan suportif. Obat-obatan suportif itu artinya seperti obat-obat demam, atau dia batuk dia akan memberikan obat batuk. Kalau dia sesak kemudian dia akan diberikan oksigen sama diberikan cairan. Seperti itu. Kalau untuk tapi semua itu sebenarnya lebih tergantung ke kondisi klinisnya masing-masing ya. Karena tadi seperti biasa COVID ini sendiri, kondisi klinis pasien yang positif itu bisa dari tidak bergejala, gejala ringan hanya sekedar batuk pilek, saja, sampai yang gejala berat sampai gagal nafas itu ada. Jadi semua nanti akan dilihat tergantung gejala klinisnya masing-masing. Iya, kadang kan kalau kita tuh cuman batuk pilek, kadang tuh ada juga panasnya. Wah, nanti wanti-wanti nih Pak Dokter. Iya. Dikirain batuk pilek biasa, dikirain orang tuh kena COVID-19 gitu. Iya, kan? Sekarang kita jadi kan parno kan ngelihat orang batuk aja. Iya, benar juga. Batuk di jalan atau di mana udah langsung takut kan. Iya, jadi ini ya, kalau dulu tuh batuk pilek tuh biasa flu, gitu kan. Kadang juga ada panas-panasnya ataupun pusing-pusingnya gitu Pak Dokter. Sumeng lah gitu ya. Iya, jadi kalau sekarang ini kalau mau periksa ke rumah sakit ataupun ke puskesmas, mungkin agak wanti-wanti juga. Kira-kira ini mungkin takut ya? Iya, takut terpapar gitu kan. Oke. Terus yang kedua tadi pertanyaan ini ya tentang pasien ya. Iya. Alhamdulillah sampai sekarang memang berdasarkan press release kemarin yang dari Bupati juga, alhamdulillah kita masih 0 kasus ya. 0 kasus kemarin. Iya. Sudah ada beberapa sampel yang kita periksakan ke Jakarta, hasilnya juga sudah keluar, hasilnya alhamdulillah negatif. Mudah-mudahan negatif ya Pak Dokter negatif, ya. Ini juga kita masih menunggu beberapa hasil lagi. Yang kemarin sudah keluar 3 negatif. Yang kemarin keluar 3 negatif. Ya, jadi ya mudah-mudahan kita dengan mencegah dengan lebih baik, kita bisa menjaga Belitung Timur ini tetap zona hijau. Iya, mudah-mudahan tetap zona hijau ya Pak Dokter ya. Kalau berarti kalau masih zona hijau kita harus bekerja lebih giat lagi. Kemudian kita harus mencegah lah yang penting untuk menjaga agar tetap hijau. Menjaga agar tetap hijau ya. Oke. Ya itu tadi ya Mr. Go sudah dijawab dari Pak Dokter mengenai pertanyaannya. Mungkin di belakangnya Mr. Go ada lagi yang pengen bertanya. Silakan, kita masih memberikan kesempatan di layanan interaktif kami di 085924946896. Kira-kira nih Pak Dokter untuk di Baltim sendiri itu apa tadi itu ODP ya? ODP. Iya, itu kira-kira jumlahnya ada berapa? Ataupun OTG, orang tanpa gejala? Untuk pastinya saya lupa kurang lebih tidak terlalu ingat, cuma memang tidak banyak sih, tidak banyak ya. Mungkin nggak nyampe 10 kayaknya. Ada beberapa yang sudah selesai pemantauan juga. Iya, itu kalau yang selesai pemantauan itu dia diisolasi di rumah ataupun di rumah sakit ini? Di rumah. Isolasinya di rumah. Nanti dibantu tiap hari akan dilakukan pengecekan oleh orang dinas kesehatan. Jadi untuk yang isolasi di rumah. Isolasi mandiri biasa di rumah, karena memang di rumah sakit kan kita harus melihat juga kondisi keluhan pasien atau tidak. Kalau misalnya kurang lebih dia bisa beraktivitas sendiri, bisa isolasi diri di rumah, isolasi mandiri. Tapi kalau misalnya memang pasiennya sesak sekali atau memang ada keluhan berat, kita isolasinya baru di rumah sakit. Kita akan isolasi di rumah sakit biasanya. Iya, jadi kalau isolasi di rumah itu ada yang mantau setiap hari. Tetap ada yang mantau, nanti bekerja sama dari dinas kesehatan dengan pihak RT RW setempat akan membuat pemantauannya masing-masing. Iya, oke.
Untuk misalnya untuk tempat khusus nih untuk mengisolasi orang-orang yang tanpa gejala ataupun yang PDP itu ada nggak? Di rumah sakit ada. Ada. Kalau tempat khusus kemarin saya dengar di GOR akan disiapkan. Di GOR ini di Damar Damar, itu ya. Iya, bakalan disiapkan juga. Bakal disiapkan menjadi tempat isolasi khusus. Isolasi khusus ya. Mungkin dikhususkan isolasi khususnya itu orang yang baru habis bepergian atau gimana tuh Pak Dokter? Mungkin nanti untuk orang dengan gejala klinis tapi memang keluhan klinisnya itu tidak berat. Yang tidak butuh oksigen, tidak butuh infusan, kemudian dia masih menunggu hasil PCR dari Jakarta. Itu kemudian bisa dilakukan diisolasi di situ. Iya. Baik, itu tadi ya sudah dijelaskan ya dari Pak Dokter. Nanti kita bakalan kembali lagi di sesi yang berikutnya. Tetap di 90,5 FM Sisnet Radio. Selama ini, setelah sekian lama kita telah bersama, inikah akhir cerita cinta yang selalu aku banggakan di depan mereka. Entah di mana ku sembunyikan rasa malu. Kini harus aku lewati sepi hariku tanpa dirimu lagi. Biarkan kini ku berdiri melawan waktu untuk melupakanmu, walau pedih hati, namun aku bertahan ya. Udah terlanjur, aku nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kamu kenapa nggak nyerah aja sih? Entah di mana ku sembunyikan rasa malu. Aku lewati sepi hariku tanpa dirimu lagi. Biarkan kini ku berdiri melawan waktu. Tanpa dirimu ya. Biarkan kini ku berdiri lawan waktu untuk melupakanmu, walau pedih hati, namun aku bertahan ya.
menginformasikan kepada seluruh pengunjung atau pasien RSUD Kabupaten Belitung Timur sebagai upaya meningkatkan kewaspadaan penyebaran COVID-19 perlu disampaikan mulai hari Kamis 19 Maret 2020 jam kunjungan atau jam besuk ditiadakan sampai batas waktu yang akan diinformasikan. Kemudian pasien rawat inap maksimal hanya ditunggu oleh 2 orang penunggu yang dalam keadaan sehat. Pasien rawat jalan maksimal diantar oleh 1 orang, kecuali pasien yang tidak mampu berjalan maksimal didampingi oleh 2 orang. Pengantar harus dalam keadaan sehat. Anak-anak di bawah 12 tahun tidak diperkenankan berada di lingkungan RSUD kecuali untuk kepentingan pengobatan. Penunggu harus patuh untuk melakukan kebersihan tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien. Bila penunggu atau pengantar pasien mengalami demam atau batuk atau pilek, segera lapor petugas. Setiap petugas dan pasien yang datang ke RSUD melalui IGD dan poliklinik harus mengisi form assessment awal COVID-19. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi layanan informasi dan pengaduan RSUD Kabupaten Belitung Timur 0819 4924 4641. Pesan ini disampaikan oleh Direktur UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur. Dipancarkan dari Jalan Merbabu nomor 69. Inilah dia Sisnet Radio. Masih di 90,5 FM Sisnet Radio dan masih dengan kebersamaan Arin dan Pak Dr. Iqbal ya di kesempatan pagi hari ini, dan masih dengan tema yang sama ya mengenai screening dan pencegahan COVID-19. Iya, untuk adakah kira-kira nih Pak Dokter tindakan tersendiri? Iya, sebelumnya diterima dulu penelpon ya. Oke. Mungkin ada yang pengen bertanya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Dengan siapa dan di mana ini? Dek Hari. Dek Hari, mungkin ada yang mau ditanyakan nih kepada Pak Dokter mengenai COVID-19-nya, Dek Hari? Iya, terputus nih Pak Dokter ya. Iya, ini kita kembali ke pertanyaan nih Pak Dokter ya. Adakah kira-kira tindakan khusus nih dari RSUD Belitung Timur sendiri dalam pencegahan penyebaran COVID-19 ini? Yang pertama, kita dari rumah sakit juga sudah melakukan berbagai sosialisasi ya. Iya. Baik kepada dengan menempel berbagai poster, pamflet, kemudian kita juga sudah di sudut rumah sakit itu kita sudah menyiapkan spot untuk cuci tangan dan hand sanitizer. Kemudian dengan pembatasan penunggu pasien. Pembatasan penunggu pasien, kalau dulu mungkin bisa banyak gitu orang bisa banyak, sekarang dibatasi cuma 2 orang. Kemudian untuk tidak ada lagi jam besuk, jadi karena kan kalau jam besuk tuh kadang-kadang ada pasien kemudian yang datang bisa ramai gitu, jadi seperti piknik, jadi mungkin kita sudah membatasinya. Sama kita juga sudah untuk mencegah penumpukan pasien di poliklinik dan di rawat jalan, jadi kita untuk poliklinik dibuka bergiliran. Poliklinik dibuka bergiliran, tapi kalau untuk IGD tetap buka 24 jam sih. Cuma kalau untuk beberapa poliklinik yang dulu buka tiap hari jadi buka bergiliran. Kemudian untuk kursi-kursi penunggu pasien juga sudah dikasih palang-palang, jadi nggak bisa duduk sebelahan deket-deketan gitu, jadi harus selang ada jarak ya. Iya. Jadi satu kursi mungkin dikasih tanda gitu, satunya lagi baru gitu ya, Pak Dokter ya. Iya. Iya, untuk pendengar yang pengen bertanya, silakan, kita masih memberikan kesempatan yang seluas-luasnya ya mengenai screening dan pencegahan COVID-19 ini.
Nah, untuk ini ya Pak Dokter, mungkin ada beberapa, mungkin sebelumnya nih Pak Dokter ya, sebelum COVID-19 ini menyebar, termasuk di Belitung sendiri nih. Nah, kemarin kan itu banyak sekali mahasiswa yang sebelum Belitung ini terkena COVID-19, ada yang positif waktu itu. Ini kan mahasiswa sebagian ada yang udah pulang nih ke kampung halamannya nih. Ada nggak dilakukan pemeriksaan tertentu mungkin untuk datang ke RSUD atau gimana sebelumnya? Kalau untuk mahasiswa yang pulang kampung, biasanya mereka dipantau dari masuk bandara juga sudah mengisi, ada form khusus ya, form khusus. Kemudian biasanya nanti akan bekerja sama dengan puskesmas masing-masing untuk pemantauannya. Biasanya kalau misalnya mereka dari Jawa ya, pada umumnya kan dari Jawa tuh biasanya akan diminta isolasi mandiri dulu 14 hari. Kemudian nanti dipantau sama pihak puskesmas. Untuk isolasi mandiri nanti biasanya instansi terkait bisa sudah mengeluarkan surat keterangan kalau dia sudah selesai isolasi mandiri. Iya, oke. Ada lagi yang mau ditambahkan? Udah sih itu aja. Iya, ini sepertinya kita udah di penghujung acara ya Pak Dokter ya. Mungkin Pak Dokter mau memberikan kesimpulan mengenai tema yang kita bahas ini, screening dan pencegahan COVID-19. Mungkin juga ingin memberikan himbauan mungkin kepada masyarakat. Silakan. Iya, mungkin untuk himbauannya mungkin secara general ya tadi udah disampaikan untuk tetap selalu menjaga kebersihan tangan, kurangi memegang wajah dengan tangan, kemudian kadang tuh kalau memegang wajah tuh suka hilaf refleks, kadang-kadang suka refleks memang. Suka refleks gitu. Walaupun sebenarnya tuh kalau memegang wajah apalagi nggak cuci tangan, kadang kita refleks gitu. Kadang tuh sambil nonton TV pegang wajah, ngucek mata, ngucek hidung gitu kan. Ada yang tiba-tiba gatel di muka. Benar sekali. Kadang tuh kalau aktivitas di wajah itu memang kadang tuh suka hilaf ya. Suka gatel, suka bikin gatel memang. Kemudian yang paling penting juga tadi udah ya, jaga kesehatan, makan yang cukup, istirahat cukup, minum air cukup, air putih cukup. Sama mungkin kalau misalnya ke rumah sakit atau apa ada keluhan itu ya harus jujur ke dokter sama ke perawatnya, apakah memang ada riwayat kontak, kemudian ada riwayat habis bepergian dari mana gitu. Jadi kita harus jujur agar supaya nanti perlakuannya beda kan kalau misalnya. Iya benar. Kadang kan kalau kita tuh kalau disuruh jujur tuh kita sendiri tuh takut juga gitu ya Pak Dokter ya. Apalagi kalau kita nggak jujur terus kita udah berkontak banyak sama orang. Iya benar, bisa ternyata dia habis dari Jakarta, habis dari Jakarta ke Bandung kemana-mana gitu, datang sekarang keluhan batuk pilek dan lain-lain. Tapi kalau misalnya nggak jujur kan, kalau misalnya ternyata habis bepergian atau misalnya ternyata keluarganya ada yang positif kan nanti kasihan tenaga medisnya, kasihan dokternya, kasihan perawatnya karena nanti perlindungannya APD-nya kan beda ya. Iya betul sekali. Karena apa? Kalau kita nggak jujur kepada petugas medis, nanti bisa-bisa petugas medisnya tertular juga. Kalau orang tersebut membawa virus gitu ya Pak Dokter ya. Apalagi nggak jujur soal riwayat kontak sama pasien yang mungkin positif, sama riwayat perjalanan itu kan penting banget, kita harus selalu bertanya itu. Iya. Jadi kita biar kita bisa mendeteksi ya Pak Dokter ya. Kita bisa melakukan ya setidaknya dokter atau perawat itu bisa mencegah memakai alat pelindung diri yang lebih lengkap. Iya benar sekali. Iya, satu lagi nih Pak Dokter sebelum kita mengakhiri acara kita pagi ini, untuk penggunaan vitamin nih dalam pencegahan COVID-19, kira-kira perlu nggak nih Pak Dokter vitamin? Sebenarnya kalau vitamin C atau vitamin E itu kalau kita yakin dari makanan kita sehari-hari sudah cukup, kita tidak perlu makan suplemen lagi sih sebenarnya. Kurang lebih kan kalau misalnya vitamin C itu banyak dari buah-buahan, sama sayur-sayuran hijau, sama juga cabai juga itu sebenarnya mengandung banyak vitamin C sih. Kalau misalnya memang kita masih ragu, boleh mengkonsumsi vitamin C yang mungkin 500 mg atau 1000 mg. Iya. Oke. Ya, ini ada pertanyaan nih dari salah satu pendengar ya via WhatsApp. Ini WhatsApp, ya. Dari Bang Menye, katanya sampai kapan COVID berakhir ataupun diam di rumahnya berakhir, Pak Dokter?
Wah, itu pertanyaannya susah itu. Susah ya Pak Pertanyaannya Dokter ya. sulit itu. Kita tidak bisa memprediksi kapan benar-benar berakhir ya. Iya, benar sekali. Iya, saya pernah baca satu artikel mengenai itu kalau untuk di Indonesia sendiri, kalau misalnya masyarakatnya patuh social distancing, memang beneran patuh social distancing, patuh menjaga kebersihan, waktu itu puncaknya itu akan di sekitar bulan Mei atau bulan Juni. Bulan Mei atau bulan Juni. Nah, kemudian menurun sampai mungkin bulan Juli atau Agustus. Cuma kalau masyarakatnya tidak patuh bisa sampai akhir tahun. Iya. Kalau masyarakatnya kepatuhannya hanya setengah, itu bisa sampai akhir tahun. Waduh, lama juga ya Pak Dokter ya. Juga. Soalnya kalau lihat-lihat hasil, lihat-lihat kurva, sebenarnya kurva pasien kita itu sekarang untuk di Indonesia lagi naik. Lagi naik. Jadi ya. ibaratnya kan bikin kurva kayak gunung gitu, Iya. Ini lagi naik, belum sampai puncaknya katanya. Iya. Oke, kita harus ya disiplin lah untuk physical distancing, social distancing, pakai masker, jaga kebersihan tangan. Iya, apalagi. Ya, dan kita berdoa aja lah, karena ini bulan puasa ya, mana tahu. Iya, ini lagi bulan puasa. Sebentar lagi kita bakal menyambut hari kemenangan juga Hari nantinya, kemenangan, Pak Dokter ya. Ya, biasanya kita kan kalau hari kemenangan itu kumpul-kumpul sama keluarga, ngobrol, makan-makan. Iya, menyambangi tetangga-tetangga mungkin ya Pak Dokter ya, gitu. Ada lagi nih yang mau disampaikan Pak Dokter untuk di sesi yang terakhir ini dalam tema kita screening dan pencegahan COVID-19 sebelum nanti kita tutup ini acaranya. Ada lagi yang mau disampaikan? Udah sih kayaknya. Udah. Yang penting stay healthy aja semuanya, jaga kesehatan, jangan tadi tetap jaga kebersihan tangan. Jaga kebersihan tangan. Oke. Baik, untuk para pendengar Sisnet Radio dimanapun saja Anda berada, sepertinya tuntas sudah kebersamaan kita di kesempatan pagi hari ini ya, tepatnya di program talk show dari RSUD Kabupaten Belitung Timur dengan narasumber Dr. Raja Iqbal Mulya Harahap SPPK. Ya. Oke, dan terima kasih untuk semuanya yang sudah berpartisipasi juga. Dan sampai ketemu di program selanjutnya. Tetap di 90,5 FM Sisnet Radio. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi semua. Bingung, bingung ku membikin